Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan format penulisan P2M. Nah, P2M itu apa gitu ya? P2M ini merupakan pengabdian pada masyarakat. Ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada program studi Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Fakultas Teknologi dan Desain. Nah, akan tapi pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang konten atau isi dari P2M itu apa gitu ya. Tapi saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan mahasiswa. Kebanyakan pada bertanya, sebenarnya menulis yang rapi itu seperti apa gitu ya? Sesuai dengan format yang sudah ada dari fakultas. Itu bagaimana? Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan secara pelan-pelan gitu ya, bagaimana biar teman-teman bisa menulisnya menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, di sini saya tidak berbicara harus ahlinya bagaimana enggak, tapi bagaimana kita menata gitu ya. Menata biar format penulisan P2M ini sesuai dengan yang betul-betul sudah diberikan oleh pihak fakultas. Jadi jangan sampai kalau menulis ada suatu kesalahan. Oke. Pertama, langkah pertama kita harus tahu gitu ya, bahwa untuk ukuran gitu ya, untuk ukuran pada P2M itu bukan A4 lagi tapi A5, maka kita harus ngecek. Cara ngeceknya adalah bagi berikut. Nah, kita tinggal klik seperti itu 2 kali gitu ya. Saya ulangi. Kita klik 2 kali. Nah, bagian ini, maka akan muncul kita pilih paper. Berarti kertasnya. Nah, kalau misalkan di sini nanti, pasti biasanya di sini sudah ada pilihan, ada A4, kemudian ada letter, ada yang lainnya kayak gitu. Nah, ada A5 atau seperti apa? Biasanya kalau memang sudah terprogram gitu ya, biasanya di sini akan muncul beberapa pilihan. Kalau A5 maka langsung pilih gitu aja. Tapi kalau seandainya belum, maka kita pilih aja custom size gitu ya. Custom size di sini kita pilih width-nya, ukurannya adalah 14,8 cm. Kemudian height-nya gitu ya, 21 cm. Nah, width ini lebar, kemudian height-nya itu adalah tingginya gitu ya. Itu 21 cm. Itu adalah ukuran dari kertas A5. Nah, teman-teman bisa custom size itu. Nah, selain paper, maka kita juga harus perhatikan bahwa marginnya pun juga harus sesuai gitu. Dimana marginnya kalau top itu adalah 1,5 cm, bottomnya adalah 1,5, kemudian left-nya bagian kiri ya itu 2,5 cm, kemudian right-nya bagian kanan itu bukan 2 cm, tapi yang betul adalah 1,5 ya. Maka ini harus diperhatikan dengan baik ya, jangan sampai ada kekeliruan gitu. 1,5 cm. Oke. Kalau sudah, maka tinggal oke saja. Nah, pasti akan ada pergerakan atau pergeseran ya. Karena tadi yang awalnya sebelah kanan itu ukurannya 2, yang betul adalah 1,5. Kemudian selain kita berbicara tentang papernya atau ukuran kertas dan marginnya gitu ya, kita juga akan melihat spasinya. Ya. Blok aja semuanya, Ctrl A gitu ya, kita cek spasinya harus 1 semuanya. Semuanya pilih 1 dulu aja. Oke, nah oke ya, pilih 1, oke sudah. Kemudian kita berbicara pada page layout ya, page layoutnya, before-nya ini harus kita nolkan. Dan afternya harus 0 gitu ya. Tadi coba kita lihat ya, ini mungkin ini 0 gitu ya. 0, kemudian di sini juga 0. Nah, kalau sudah 0 pasti akan mepet semuanya ya. Nah, karena before after juga harus ukurannya 0. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Kemudian kita akan menuju ke home. Oke, nah barulah kita akan melihat untuk yang pertama. Nah, ini nggak boleh ya, ada yang seperti ini. Karena ini harus mepet ke atas. Karena harus mepet ke atas, maka ini harus kita rubah seperti ini. Nah, ini kan judul gitu ya. Judul ini adalah Arial Nero, ukurannya 14. Jangan sampai salah. Jangan Arial saja atau malah Times New Roman gitu ya. Harus Arial Nero
sudah cover, pokoknya harus Arial Nero gitu ya. Kemudian ukurannya 14 untuk judul saja. Untuk judul ini 14. Kemudian sisanya ini adalah 12. Ukurannya 12. Ini semuanya 12. Nah, ternyata udah 12 semua ya. Kita cek kembali 12. Kemudian cara ngeceknya, ukurannya, enternya, bahwa batas di sini ya, ini harus, kalau ini kan ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Maka ke bawahnya harus 4 kali. Karena dari judul sampai ke jarak ke pengabdian pada masyarakat ini harus 7 enter. Berarti kan ini sudah 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah 7 maka ini harus dihapus. Nah, maka kalau teman-teman pengen ngecek kembali gitu ya, maka dikembalikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke, itu aturannya. Berarti 7 enter gitu ya. 7 enter ini artinya ketika dari judul sampai pada pengabdian pada masyarakat. Itu 7. Kemudian, nah ini ya dari pengabdian pada masyarakat ini ditulis diajukan untuk memenuhi salah satu prasyarat menempuh tugas akhir, karena ini menjadi prasyarat untuk menempuh tugas akhir. Ya, ini jangan sampai keliru ini, poin ini gitu ya. Kemudian jarak dari sini sampai menuju ke logo itu adalah jaraknya 3 enter. Kita cek ya. Nah, begini dulu. Kita cek 1, 2, 3. Nah, setelah 3 enter, kita cek logo ini ukurannya adalah diameternya 3 cm. Coba kita cek pada format. Nah, ternyata height-nya 3,4, weight-nya 3,5. Berarti tidak sesuai, gitu ya. Karena tidak sesuai, maka harus kita sesuaikan. Kita turunkan aja. Ya, ini berarti 3 cm gitu ya. 3 cm. Kemudian weight-nya juga 3 cm. Nah, ini ukuran yang betul. Jangan sampai ada kekeliruan, ya. Ini 3. Kemudian pastikan bahwa posisinya ini gitu ya. Posisinya ini betul-betul ada di tengah. Nah, kalau belum ada tengah berarti posisinya ini enggak. Ini ternyata ini ada tulisan apa ini gitu ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Nah, ini coba format, geser ke bagian posisinya, taruh ini. Home-nya. Nah, nanti pas. Nah, ya, kemudian dari logo gitu ya, dari arah logo menuju ke oleh dan nama ini ya, itu jaraknya juga 3 enter lah. Ini kelebihan ya. Nah, ini coba kita cek. 1, 2, 3. Terlalu kebanyakan. Akhirnya kalau kebanyakan tidak sesuai ya. Nah, harusnya begini. 1, 2, 3. Nah, nanti akan pas sendiri sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian oleh, di sini nama Medina Dining Pertiwi gitu ya. Dan ini bukan pakai garis miring gitu ya. Tapi nah, pakai sekali aja di tab gitu ya. Kalau nggak di tab pakai spasi. Banyak mungkin spasinya agak dilonggarkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Nah, kemudian dari sini itu jaraknya ya dari nama hingga ke program studi, fakultas dan yang lainnya itu adalah 6 enter. Coba teman-teman kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah, maka pasti di sini sudah akan sesuai. Nggak mungkin tidak. Nah, ini sesuai tahunnya. Jangan lupa program studinya apa, kemudian fakultasnya, kemudian Institut Teknologi dan Bisnis Asia gitu ya. Asia Malang, tahunnya 2021. Nah, ini pasti langsung pas. Tapi kalau misalkan ukurannya tadi tidak sesuai gitu ya, pasti teman-teman akan ada kesalahan. Jadi cover harus diperhatikan dengan baik.
Oke ya. Nah, kemudian saya kasih tahu caranya. Nah, ini kembalikan dulu. Nah, ini saya taruh sini ya. Bahwa untuk membedakan antara cover dengan halaman selanjutnya itu gunakan Ctrl Enter. Coba ketik Ctrl Enter. Ctrl Enter. Nah, pasti nanti ketika ini bergerak, bawahnya nggak akan bergerak. Gitu caranya gitu. Nah, ini karena sudah Ctrl Enter gitu ya. Maka ketika kita ginikan, ya pasti langsung gini ya. Artinya di sini tidak ada perubahan. Nah, kemudian di sini pada cover ini harus diperhatikan ini ada halamannya sebenarnya. Halaman halaman ke I gitu ya, bukan halaman ke I. Karena ada halaman ke I tapi tidak ditampilkan. Tapi untuk halaman selanjutnya sudah muncul, berarti I2. Artinya gitu. Kemudian kita akan menuju ke halaman selanjutnya, gitu ya. Nah, persetujuan laporan P2M ini kita taruh di tengah, gitu ya. Kita taruh di tengah dengan fontnya Arial, kemudian 14, ya. Dan kita sudah tidak berbicara tentang after before karena tadi sudah kita Ctrl A keseluruhan, sudah kita after before semuanya, spasinya 1, gitu ya. Dan ini jaraknya juga, nah ini nggak boleh kayak gini. Kita lakukan 1 enter saja, tek kayak gini, ya. Nah setelah kita lakukan 1 enter, nah ini kita lihat, ini nggak sesuai ya. Harusnya kan sesuai dengan di sini. Marginnya kan tadi 2,5 cm kan gitu ya. Maka ini harus kita geser ke sini. Nah, yang betul kayak gitu. Coba kita lihat ya. Nah, biasanya untuk mempermudah kalau saya kasih cara aja. Ini ada berapa? Judul oleh NIM program studi. Pakai ini aja. Pakai tabel. Nah, nanti tinggal kita hidden aja. Caranya begitu. Nah, ini judulnya tulis saja gitu ya. Kita boleh langsung tulis judul gitu. Kemudian ini olehnya. Kemudian di sini NIM, di sini program studi. Program studi. Nanti pasti rapi. Nih, nah. Perancangan gitu ya. Perancangan. Bentar. Perancangan brand identity gitu ya, sumber pitu. Oke, Ctrl C aja biar nanti ya. Brand identity sumber pitu dusun Tulung Rejo. Tulung Rejo, R-nya kecil. Ini disampaikan NIM aja. NIM-nya adalah oleh dulu ya, olehnya ini, kemudian NIM-nya nah gini. Nah ini ternyata kalau posisinya gak bagus kayak gini terus bagaimana gitu ya. Enter aja nggak apa-apa. Kemudian gerakkan gini. Nah dipisahkan aja. Ini hapus gitu ya. Terus jangan lupa ini di hidden tabelnya biar nah pasti rapi dibandingkan tadi sebelumnya kayak gitu ya. Oke, kemudian ini Malang. Nah ini pastikan 19 Januari ini merupakan tanggal teman-teman melakukan ujian gitu ya, dimana kita jaraknya gitu ya. Ketika teman-teman melakukan ujian pada tanggal berapa, nah itu yang harus teman-teman tulis di situ. Nah, 1 enter, kemudian Malang, kemudian di sini misalkan ini 19 Januari 2021 menyetujui gitu ya. Dosen pembimbingnya siapa? Dan cara menulis
nama dosen pembimbing, ya biar tanda tangannya nanti bagus, pastikan ini juga 4 enter gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah fontnya ukurannya 10 ya. Semuanya 10. Ini 14 gitu ya. Kemudian ini 10. Kalau untuk judul tadi 14, kemudian sisanya adalah 12 pada bagian cover gitu ya. Sedangkan untuk selanjutnya itu ini adalah semuanya 10. Pasti rapi sudah. Nah, berarti nggak perlu repot-repot gitu loh teman-teman buatnya. Nah ini saya ngasih cara mudahnya aja gitu. Kemudian dosen pembimbing ini adalah 4 enter ya. 1, 2, 3, 4, oke. Terus nulis nama ya, Lukman Hakim, komanya di sini gitu ya. Dikasih koma, setelah nama itu koma, terus gelarnya, baru titik, terus koma ya, MSI gelarnya gitu. Kemudian jarak antara apa namanya dari dosen pembimbing dengan ketua prodi itu 2 enter, 1, 2, oke ini sudah sesuai. Kemudian kita enter sebanyak 4 kali juga, 1, 2, 3, 4 biar tanda tangannya bagus. Oke ya. Nah dari sini coba kita lihat. Nah ini kata pengantar nggak bagus kan, posisinya di sini. Maka bagaimana caranya? Nah gini kan aja dulu biar bagus. Nah caranya Ctrl Enter, pasti nanti sesuai. Dah kayak gitu cara bagusnya. Kemudian paskan ya ini pakai format Painter aja, pakai ini. Nah biar ini sama dengan di atas, biar sama dengan ini, caranya adalah klik pada persetujuan ini ya. Kemudian format Painter, letakkan pada kata pengantar. Nah pasti sesuai ya. Kemudian kita cek. Nah, ini kan tidak sesuai karena dia terlalu menjorok ke sini. Padahal tadi jaraknya adalah segini tuh. Nah, geser. Ini harus digeser. Gitu ya. Cara gesernya gampang aja. Geser mudah gitu ya. Kemudian kita pilih jaraknya 1, 2, 3. Sampai 3 aja gitu ya. Kemudian caranya biar di bawahnya ini sama. Ini kan posisinya dari sini. Sudah oke ya. Ini 1 enter juga dari kata pengantar. Dari sini pakai format Painter. Klik sini. Nah, pasti semua. Dan perhatikan, kalau teman-teman nulis ada warna biru berarti ada kesalahan. Apakah ada spasinya terlalu berlebihan atau bagaimana? Nah, caranya gitu. Gitu ya. Kemudian bawahnya lagi pakai format Painter lagi. Nah, langsung jadi. Nah, ini untuk pihak-pihak gitu ya. Itu nggak usah dikasih spasi banyak. Cukup gini aja. Pihak-pihak langsung. Nah. Oke, kemudian, nah ini ada warna biru, jangan sampai, maka yaitu titik 2 langsung, tidak usah ada posisi dikasih spasi. Kemudian ini, nah ini nggak bagus ya, geser aja pakai bagian ini. Nah, cara gesernya pakai bagian ini. Nah, pasti nanti akan sama. Nah, bagus langsung. Gitu ya. Kemudian kalau sudah, pakai format Painter gitu ya. Coba, nah langsung gini-gini aja, pakai yang ini loh, nanti semua rapi. Cara mudahnya begitu. Nah, pastikan di sini ada rektor kita gitu ya, kemudian ada Ibu Rina selaku dekan, kemudian ada Bapak Handri selaku ketua prodinya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau kalau teman-teman mau memperbaiki ya, ini kayaknya masih juga belum rapi ini ya. Karena belum rapi, kita buat aja dulu ini satu gini ya. Tak gerakkan pakai ini. Oh, ini ya. Nah, ini paskan gini biar rapi. Tuh, gitu ya. Biar rapi. Pakai format Painter. Loh, ini berarti teman-teman buatnya manual. Loh, kayak gitu kan ya. Berarti dibuatnya manual semua. Kalau manual tuh terkadang masih akan bergerak kemana-mana ya, karena nggak mengikuti arahan. Nah, kemudian ini, oke, ini juga selaku dosen pembimbing, oke. Nah, terkadang memang ada warna biru ini memang nggak bisa karena dia memang singkatan. Kalau singkatan ya biarkan, nggak perlu ya.
Nah, oke, kemudian ini sesuaikan lagi pakai format painter. Nah, kayak gini. Atau kalau misalkan kita cek kok masih belum sesuai gitu ya, berarti ada kemungkinan nggak sesuai. Atau boleh teman-teman gini, ya enter gini aja, pasti nanti akan mengikuti di atasnya. Oke ya, kemudian ini, nah ini penulisnya posisinya di sini, terus gimana ini ya? Nah, jangan sampai ini dia terpisah. Dibuat gini aja enggak apa-apa. Nah, ini pihak-pihak buat begini. Ya. Atau kalau misalkan pengen apa namanya lebih baik lagi, mungkin ini dibuat nggak perlu alinea lagi ya, mungkin gini lah biar agak rapi. Nah, tujuan kita kan sebenarnya menulis ini kan laporannya rapi sesuai dengan format yang ada gitu ya. Nah ini mau jauh toh, ini nggak ada kan. Nah penulis berarti wah ini terlalu anu banget ya. Ngapain ada kayak gini ya. Nah dan ini harus satu enter aja. Loh ini bermacam-macam enter ya ini. Satu enter gini ya. Loh, satu enter ternyata malah nggak sesuai ya. Nah, kalau misalkan tidak sesuai boleh pakai ini. Nah, tapi ya pastikan ukurannya harus 14 gitu. Karena apa? Posisi ini daftar isi itu kan harus ngikuti ini gitu. Biar posisinya sama, gini kan aja. Nah, oke ya. Oke, ini menyesuaikan. Berarti menyesuaikan seperti yang ada nanti berada di isi laporan Anda gitu ya. Halaman sampul, persetujuan laporan P2M, kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel gitu ya, dan seterusnya. Dalam lampiran ini saya kira teman-teman bisa buat otomatis sendiri gitu ya. Kalau tidak mau otomatis ya boleh, yang penting rapi harus seperti ini gitu. Kemudian kita cek lagi selanjutnya, lah daftar gambar posisi kok seperti ini kan ya nggak bisa toh. Karena apa teman-teman, ketika ngenter itu tadi nggak pakai kaidah yang ada, lah pakai control enter gini loh. Nah berarti nanti ketika dia kosong ya sudah gitu. Nah gitu. Kemudian ini paskan, dia sudah sesuai atau belum? Oh Arial 14, oke. Tapi spasinya terlalu banyak sekali gitu ya. Nah kayak gini kan loh, cukup satu enter ya. Kemudian ini daftar gambar, pastikan daftar gambar berarti sesuai dengan ada yang pada laporan, jangan sampai salah gitu ya. Nah ini daftar tabel juga, ini harusnya pisah ya pada halaman selanjutnya. Nah ini kontrol enter. Nah kontrol enter, maka akan jadi seperti ini gitu ya. Nah meskipun hanya ada satu tabel saja, maka tetap harus disampaikan, tidak boleh tidak gitu ya. Nah itulah terkait dengan pada cover ya, cover sama daftar tabel. Nah nanti selanjutnya akan saya lihatkan bagaimana ketika kita akan menyusun bab 1 gitu ya. Nah pastikan ini angkanya Romawi semuanya, jangan sampai salah gitu ya. Karena kalau karena angka 1 sampai seterusnya itu adalah mulai dari bab 1. Nah itu terkait dengan bagaimana kita menyusun cover sampai ke cover sampai di daftar tabel, daftar gambar, atau kalau misalkan kita tugas akhir daftar persamaan atau yang lainnya kayak gitu. Nah itu pastikan harus rapi semuanya mengikuti kaidah yang ada. Oke, semoga bermanfaat terkait dengan bagaimana kita merapikan ya. Saya di sini menyampaikan kita hanya merapikan dalam proses penulisan pengabdian pada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.